Tunggu temennya, masih 3 orang. Oke. Oke, kita tunggu dulu temannya sampai sekitar 15 lah ya. Biar kita mulai. Sekalian sapa pengenalan diri dulu. Masih 8 orang. Kita tunggu 3 menit lagi supaya agak lebih banyak. Masih 7 orang. Kita tunggu ya. 2 menit lagi supaya kita mulai topik pembelajaran hari ini. Kita mulai aja biar tidak menghabisin waktu juga. Nah, kenalan dulu ya. Nama saya itu Joshua Van Situmorang. Oke, tapi nama panggilannya Jovan. Saya menggantikan Kamarudin ya sebelumnya. Kemarin sama kalian yang masuk siapa aja nih? Boleh di-unmute dulu dirinya. Saya mau nanya-nanya dikit dulu nih sebelum masuk ke topik. Sama siapa aja selain sama Kamarudin, sama Yono ya? Benar ya? Oke, kemarin sama Kamarudin, saya lihat di Google Classroom, belajarnya tentang internet ya waktu semester 1, benar ya? Oke, sedangkan sama Yono belajar tentang Google Spreadsheet. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke topik, kita akan masuk kemarin sama Kamarudin membahas tentang internet, tapi sekarang saya sama akan membahas sedikit atau nanti topik kita minggu ini belajar tentang website. Oke.
Kita belajar pengenalan dulu tentang website. Sebelum masuk ke websitenya, sebelum masuk ke pelajaran, soal UTS kalian kemarin gimana? Bisa jawab semua? Tugas, ujian, udah semua dikumpul belum? Ntar lagi mau kenaikan kelas nih, kelas 11. Mungkin kelas 11 nanti saya juga yang ngajarin waktu masuk di bulan 7. Oke. Kabar terbaru sekarang, bulan 7. Itu bakalan ada, kita akan belajar offline, benar ya? Udah tahu beritanya belum? Kita akan belajar offline di bulan 7. Nanti itu dari pemerintah. Dari pemerintah. Oke, kita mulai ke topik kita. Sebelum kita masuk ke topik, ada yang mau ditanya tidak? Sorry, Karen Huang anak siapa lagi? Siapa? Sini saya belum kenal kalian lah ya. Sini masih ada yang belum aktifin kamera. Redina, Shirley, boleh aktifin sebentar. Saya mau lihat dulu orang-orangnya gimana. Huang itu bukan kelas kita. Siapa? Kerin Huang itu bukan kelas kita. Oke, mungkin ini dipakai kakaknya untuk Zoom meeting kemarin nih. Nah, udah keluar dia ya belum? Oke, sudah keluar dia. Nah, biasanya waktu Zoom itu ada 15 orang ya untuk Zoom yang sekarang. Biasanya. Ini partisipannya 16. Oke, ada 16. Ini kita mulai ya, ada lewat 8. Lewat 5. Bentar ya. Kalau misalnya sebuah Oke, di sini sebelum masuk, suara saya kedengaran belum? Udah kedengaran ya? Terus ini share screen-nya udah kelihatan belum? Boleh bantu Sudah, jawab Sir. ya? Oke, sudah ya. Nah, sebelum kita masuk ke website, ada yang tahu tidak apa itu website? Topik kita hari ini kita belajar website, kemudian kita nanti belajar tentang IP address ya. Minggu sama saya Kamarudin tidak ada belajar tentang website kan? Masih belum kan? Belum kan? Oke. Sini, sebelum masuk ke website, saya mau kasih penjelasan sedikit dulu ya. Siapa yang tidak pernah mengenal internet di zaman sekarang? Oke. Apalagi saat ini di dunia yang sudah terjadi wabah COVID. Selama mungkin 2019, sekarang 2021, udah 2 tahun ya, benar ya? Dan membuat kita harus menjadi melek teknologi yang membuat semakin berkembangnya internet di Indonesia. Meskipun kita sudah sering atau setiap hari mengakses internet, benar, tapi masih banyak yang belum memahami tentang website. Nah, cara mengakses website itu bisa melalui perangkat apapun yang memiliki jaringan internet, benar? Nah, sebelum masuk kita ke website, saya mau bertanya, kita harus dipaksa, dituntut untuk melek teknologi, benar? Nah, kalau untuk yang tidak melek teknologi, itu biasa disebut apa? Biasanya para orang tua atau kakek nenek kita nih, dia hanya bisa memakai handphone yang kecil saja, benar ya? Yang hanya untuk SMS sama telepon. Benar? Masih ada kan? Entah tante, om, dan yang lain, kakek nenek mungkin. Kita sekarang sudah memakai smartphone atau handphone pinter. Nah, kalau misalnya dia tidak melek teknologi, itu biasa disebut apa? Ada yang tahu tidak? Yang di sini itu paling sering itu disebut tuh. Lawan kata melek teknologi. Itu biasa disebut sebagai gaptek. Benar ya? Oke. Nah, benar. Redina benar, gaptek, sir. Gaptek itu adalah gagap teknologi atau gagap teknologi. Dia hanya bisa untuk stuck atau diem saja di teknologi yang
dari dulu dia pakai, yaitu hanya untuk teleponan sama SMS-an. Benar ya? Kita masuk ke topik kita selanjutnya, website. Nah, pembelajaran kita itu pada hari ini ada 4. Yang pertama itu website. Apa itu website? Yang kedua, sejarah website. Awal mula terciptanya. Yang ketiga, unsur-unsur website. Bagian-bagian membuat website. Yang keempat, jenis-jenisnya. Ada 3 jenis. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Nah, inilah website ya. Website hanya bisa diakses ketika ada jaringan internet. Jadi internet itu mungkin adalah dasarnya untuk kita memulai semuanya. Benar ya? Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Sir, pengen baca Glenn Gabriel. Ayo, aktifin dulu kameranya, Glenn Gabriel. Glenn Gabriel, Ya, Sir. boleh aktifin kamera sama baca dulu ini tentang pengertian website. Lagi nggak bisa on cam, Sir. Oke, suaranya ngebas sekali ya. Ya udah baca aja, tolong. Biar Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan yang dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser. Nah, thank you Albert. Thank you Glenn. Nah, di sini saya sudah mempertebal tulisannya sama menggarisbawahi tujuan tertentu. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada satu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan website itu biasanya ngapain? Yuk, ada yang bisa jawab tujuan website itu ada apa aja nih? Sini mungkin saya bakalan catat namanya siapa yang aktif. Untuk nilai UAS nanti mungkin saya bisa nambahin ya. Sini kita dipaksa aktif karena kan lagi Zoom ya atau kelas jarak jauh ya. Oke, tujuan tertentu dari itu mencari informasi. Nah, itu mencari informasi itu benar juga. Itu adalah salah satu kecilnya ya. Saya menjelaskan tujuan tertentu. Menjadikan informasi yang diposting oleh seseorang. Thank you, Eri Amli. Nah, tujuan tertentu itu contohnya memberikan informasi, memberitahu berita saat ini, mereview sesuatu yang ingin kita coba. Biasanya itu kalau misalnya makanan atau kendaraan ya, biasanya itu kayak gitu, berbincang dengan orang lain, masih banyak lagi tujuannya. Nah, kalau untuk memberikan informasi, contohnya seperti apa? Atau memberikan informasi, memberitahu berita hari ini, atau berita yang lagi viral di Indonesia. Kalau berita yang viral di Indonesia itu seperti minggu lalu atau 2 minggu lalu itu kasus tentang pemboman di gereja ya, itu satu. Yang kedua, itu seorang wanita teroris yang menembak kantor polisi. Nah, berita terbaru sekarang, itu tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu berita terbaru sekarang itu apa? Yang ada di Indonesia, yang lagi di NTT sama di NTB ini ada masalahnya. Oke, di NTT sama NTB itu terjadi kebanjiran, benar ya? Itu biasanya kita dapat bisa melalui website, benar? Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, inilah contoh website ya. Website yang pertama www.google.com, yang ini sama www.youtube.com. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, sejarah website. Website pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee tahun 1980-an. Yang kedua, tahun 1991 resmi online dan dapat diakses banyak orang. Website mulai dapat digunakan secara gratis pada tahun 30 April 1993 dan website pertama itu info.chan.ch. Nah, di sini saya bakalan menunjukin website pertama nih. Ini susah banget nih mencarinya ini ya. Oke, inilah tampilan untuk bentar. Oke, saya screen dulu nih. Nah, ini.
Nah ini in bentar ya. Nah, ini adalah website pertama kali yang ada di dunia. Oke, website itu biasanya hanya terdiri dari bisa gambar, video, benar ya. Ada gambar, ada video, sama ada tulisan. Dan bisa ditambahin bumbu-bumbu warna yang lain atau gambar bergerak, oke, atau biasa disebut GIF. Nah, ini adalah website pertama yang ada di dunia. Dia hanya berupa tulisan dan link website, benar ya. Jadi browse the first website. Ini adalah website pertama kali tentang ini. Hanya berita tulisan yang tanda biru ini bisa kita hanya klik-klik saja. Dia akan melarikan ke sini, ke sini. Pokoknya ini hanya full tentang tulisan saja. Oke, mungkin di sini ada yang bisa bahasa Inggris atau udah ada lancar atau udah ada yang paham sedikit-sedikit. Ini adalah oke. Nah, kita balik tadi ke bagian ini. Nah, oke, browse the first website using the line model browser simulator. Nah, inilah adalah simulate untuk browse pertama kali. www World Wide Web. Nah, di sini bisa kita tulis nama kita. Di sini ada kedengaran suaranya. Contohnya. Oke. Seperti beginilah adalah website pertama sebelum munculnya. Seperti website yang lain, youtube.com, google.com, dan sebagainya. Oke, di sini bisa kita tulis nama kita. Seperti begini. Jadi ini adalah website pertama yang ada di dunia. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain tidak? Tentang pengertian website sama sejarah website. Dan website pertama yang ada di dunia. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, kita masuk yang ketiga, unsur-unsur website. Yang pertama, unsur website itu adalah domain. Jika website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merek. Penggunaan domain yang menarik akan membuat orang tertarik untuk memasuki suatu website dengan pemilihan nama domain yang unik untuk membuat orang mudah mengingatnya untuk nantinya dikunjungi kembali. Oke, kita bahas dulu sampai ketiga, baru kita kasih contohnya atau pengertiannya ya. Yang kedua, hosting. Tidak kalah pentingnya dengan domain, hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database. Database ini adalah data yang disimpannya di dalam internet ya. Dia mungkin tidak ada nampak wujudnya atau biasa disebut disimpan di awan, di cloud. Benar? Menyimpan semua database script, gambar, video, teks, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk membuat atau membentuk suatu website. Ketiga, konten. Tanpa adanya konten pada website, maka website bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Tidak memiliki tujuan yang jelas. Konten pada website dapat berupa teks, gambar, atau video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat berbagai macam website. Misalnya saja, website sosial media, website berita, website jual beli, atau website yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat, serta hobi. Nah, ini domain. Tadi kita di sini adalah nama domain yang unik. Contohnya itu seperti apa nih? Ada yang tahu domain itu adalah nama yang unik. Contohnya itu kan www.youtube.com. Nah, YouTube-nya itu adalah domain. Nah, kalau misalnya kita buat domainnya yang tidak susah dimengerti orang atau susah diingat orang, mungkinkah ketika kita ingin membukanya kita jadi lupa? Pernah nggak tidak seperti itu? Yang dari kelas 10 ini. Ketika kita membuka suatu website,
yang namanya mungkin sulit untuk kita ingat atau kita eja. Tetapi berita isi kontennya itu mungkin itulah yang paling bagus ketika kita contohnya memberikan ada ujian atau ada tugas nih dari gurunya mencari tentang sesuatu. Ketika kita membuka beberapa website, website inilah yang memberikan konten atau isi yang menarik. Tetapi nama websitenya sulit sekali untuk kita ingat atau kita baca. Nah, itu adalah pentingnya domain yang unik sehingga ketika kita ingin membuka kembali, kita hanya tinggal memasukkannya saja jika domainnya mudah diingat. Benar ya? Yang kedua, hosting. Tidak kalah pentingnya dengan domain, hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database. Nah, benar. Hosting ini adalah untuk menyimpan semua. Jadi kalau misalnya website itu kita membuat suatu konten, biasanya kalau misalnya kita di handphone, smartphone, atau di PC atau laptop, ketika data itu biasanya disimpan di mana? Di memory card HP kita yang ada wujudnya. Benar ya? Ada wujudnya, ada bentuknya. Nah, ketika ada bentuknya itu, dia pun memiliki batasan. Memiliki batasan dan memiliki berat, benar ya? Karena dia ada wujudnya. Jika batasannya itu penuh, dia hanya contoh memori card HP itu kita punya 8 GB. Ketika kita menyimpan gambar, video, teks, dan lain sebagainya, dia akan penuh. Ketika penuh, dia tidak akan bisa dibuka, benar ya? Atau biasa itu coba kita lihat di smartphone kita ketika tulisannya data sudah penuh atau penyimpanan penuh. Ketika penyimpanan penuh itu, maka aplikasinya jadi susah dijalankan. Itu biasanya di HP-HP lama nih. Kalau penyimpanannya penuh, kita tidak bisa membuka gambar. Benar ya? Nah, karena itulah muncullah yang namanya hosting yang menyimpan di dalam cloud. Oke. Jadi datanya itu masuk ke dalam cloud dan disimpan di situ. Jadi ketika kita ingin mengakses kembali, maka dia akan langsung muncul dengan bantuan yang namanya internet untuk memanggil data yang sudah tersimpan. Oke. Yang ketiga, konten. Tanpa adanya konten pada website, maka website bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Konten pada website dapat berupa teks, gambar, atau video. Oke, sampai situ. Kalau misalnya di YouTube, itu kalian biasanya melihat konten itu konten apa? Atau isinya itu apa? Kalau saya di sini contoh nih YouTube. Kita memakai YouTube, saya biasanya melihat itu tentang gadgetin ya. Dia tentang HP untuk melihat apa aja produk terbaru yang sedang trending di sekarang. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan konten. Atau biasa ini sekarang yang viral itu kemarin waktu 1-2 tahun lalu itu tentang Atta Halilintar ya. Kontennya itu mungkin bisa sampai tentang mobil, jutaan orang melihatnya ya. Jadi di setiap akun atau di setiap websitenya, di setiap akunnya ini sudah memiliki konten tertentu dan biasanya setiap akun itu memiliki konten yang berbeda-beda. Benar? Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyain tidak? Tentang unsur website yang ada domain, hosting, sama konten. Ada yang mau ditanyain? Itu semua pada enggak apa nih? Fokus karena kan lagi jarak jauh, pembelajaran jarak jauh nih. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyain sekitaran tentang pengertian website, yang kedua sejarah website, dan ketiga unsur-unsur website. Nah, oke. Contoh nih, kalau misalnya di domain ya, atau di IP address nih. Nah, ini adalah domain. Oke. Yang ini adalah protokolnya, yang wajib ya mungkin sampai http://www ini, itu adalah hal yang wajib ya. Jadi semuanya itu mempunyai www. Benar ya? Nah, second level domain name. Nah, inilah tadi yang saya bilang, kalau nama domainnya itu menarik atau bisa kita mudah ingat,
Maka kita gampang tinggal mencarinya, tinggal www.berbagiinformasi.com. Nah, top level domain name. Nah, di sini saya pakai .com ya, benar ya. Dan di sini bisa pakai .bike.com, .org, .co.id, .club, .info, .site, .biz, .in, .net. Nah, selain itu ada lagi nggak yang kalian tahu dari kelas 10 nih? Sekarang nih kelas 10 ini pasti udah melek teknologi. Semua apa-apa sudah tahu tentang teknologi. Benar ya? Selain ini, ada yang pernah lihat nggak? Apa aja contohnya? Top level domainnya ya. Itu pernah nggak kalian lihat itu namanya .sch, oke, atau .ac, .id, benar. Atau yang paling itu domain ini biasanya itu berbayar ya, apalagi .com itu sekitar 300 ribuan per tahun untuk bisa mengakses pakai top level domain name. Coba kita cari nih contoh. Ketika kita mencari konten atau cari contohnya pengertian website. Kalau keluar itu contohnya www.berbagiinformasi.blogspot. Benar? Pernah lihat nggak blogspot.com? Nah, itu kalau misalnya dia pakai blogspot, berarti itu masih gratis. Dia memakai domain gratis. Oke, dan kalaupun kita memakai yang namanya gratis, maka akan kalah sama yang berbayar. Oke, atau biasa disebut di dunia itu ada harga, ada kualitas. Benar? Nah, kalau misalnya kita cari tadi info tentang pengertian internet, pengertian website, yang keluar itu rata-rata adalah yang .com. Benar ya? Coba kita cari dulu di sini. Nah, di sini rata-rata pakai .co.id, yang ini pun berbayar, .co.id, .com. Nah, kalau dia pakai web, nah ini tidak, tadi ada ac.id, ada org. Pernah tidak di sini melihat kalau yang namanya itu blogspot.com ya, benar ya? Nah, itulah adalah yang gratis. Kalaupun kita yang pakai gratis, ketika kita mencarinya, dia tidak akan muncul namanya yang pertama kali. Kenapa? Karena dia kalah dengan yang berbayar. Website yang berbayar atau domain yang berbayar, benar ya? Kan nggak mungkin nih kita mobil yang seperti Alphard bakalan kalah sama mobil dulu yang contohnya Kijang. Dari harga sudah jauh kalah, dari kualitas juga kalah, benar? Nah, mungkin kalau blogspot.com itu kita bisa dapat di halaman yang 10. Nah, di halaman 10 saja ini bahkan tidak ada ya. Nah, ini ada .net, .org juga. Nah, seperti begini. Sampai di yang halaman 10, page 10 tentang pengertian website pun dia tentang memakai .com ya. Oke. Sampai situ. Ada yang mau ditanya tidak? Dari domain. Mana? Ada yang mau ditanya atau saya ngomong ini dari tadi udah nggak ada mendengarkan atau gimana? Dari tadi. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut, tadi domain sudah. Nah, ini hosting. Nah, seperti beginilah. Jadi kalau misalnya kita mengakses membuat website, benar, kita membuat website, ketika kita menyimpan, maka data-datanya itu disimpan seperti bentuknya ini. Nah, brankas ini bukan adalah bentuk nyatanya. Oke, bukan bentuk nyata, dia hanyalah adalah di awan, disimpan di awan, data-data itu dicerai-beraikan, jadi dia disimpan di awan. Nah, ketika kita membuka, contohnya kita di sini tadi memakai www.berbagiinformasi.com. Nah, ketika kita membuka berbagiinformasi.com, datanya ini sudah ada. Ketika kita memanggil, maka data yang disimpan ini bakalan keluar dan akan membuka website seperti apa yang kita cari. Oke, contohnya YouTube nih. Itu memiliki konten atau akun yang berbeda-beda.
Ketika kita mencari, maka keluarlah dari sini. Posting ini akan berjalan dan akan memunculkan apa yang kita cari. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada, sini waktu kita tinggal 9 menit lagi. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, konten itu seperti begini ya. Konten itu bisa di dalam setiap manusia atau setiap orang itu memiliki keinginannya masing-masing. Benar? Ketika dia mempunyai cita-cita menjadi chef, atau dia sekarang sudah menjadi chef, dia ingin memberikan informasi, memberikan cara, memberikan bahan-bahannya. Dia akan membuat sebuah konten tentang memasak. Benar? Dia akan membuat konten tentang memasak, cara memasak telur. Oke, seperti begitu. Ketika ada orang lain atau penggunanya atau user yang lain yang ingin mencari cara untuk membuat goreng telur itu, maka dia akan mengakses konten dengan mencari yang namanya cara membuat telur. Oke, seperti begitu. Nah, oke, kita masuk ke yang terakhir, jenis-jenis website. Yang pertama itu adalah website personal, yang kedua website bisnis, yang ketiga blog. Nah, di sini saya mau bertanya dulu nih, saya capek ngomong nih, mungkin nggak ada yang dengar nih. Website personal, ada yang tahu tidak website personal itu apa? Ya, nama personal itu adalah apa? Personal itu apa? Ada yang tahu? Oke, website pribadi, Sir. Benar ya. Personal itu adalah pribadi. Jadi website personal itu atau biasa disebut website pribadi, dia hanya bisa diakses oleh satu orang. Mungkin mau nunjukin ya, teaser kemarin tentang website. Ini saya yang buat sendiri contohnya nih. Saya buat sendiri tapi mungkin sulit untuk ditunjukin ya. Jadi maksudnya personal ini adalah dialah yang mengurus semuanya, mulai dari konten, mulai dari pembuatan dan segala macamnya. Dan hanya bisa diakses oleh dia sendiri untuk mengeditnya, menambahkannya atau bahkan menghapus konten yang ada di dalam website tersebut. Oke. Website bisnis. Website bisnis itu seperti apa? Boleh sebutin contohnya? Biasanya itu ada warna orange, hijau, apalagi merah, yang biasa sering dipleset-plesetin. Itu tuh di lapak yang warna orange itu tuh. Nah, kayak benar ya, orange Shopee. Kalau hijau apa? Hijau itu Topet ya, Tokopedia. Dan kalau merah itu Bukalapak. Benar nggak? Yang kalau merah itu Bukalapak. Nah, itu adalah website bisnis. Website mungkin bisa dibuat jadi aplikasi, benar ya? Website bisa dibuat jadi aplikasi, dan website sama aplikasi itu saling berkaitan. Kalau ada aplikasi, berarti ada website. Benar? Ketika kita mau mengupdate aplikasi tersebut, maka kita akan biasanya dialihkan kepada website untuk mengupdate aplikasi tersebut. Nah, yang ketiga blog. Blog ini mungkin sama kayak website ya, tapi mungkin kontennya itu adalah tentang kalau blog itu biasanya tentang apa nih? Blog, vlog. Nah, kayak gitulah, blog sama vlog itu hampir sama. Jadi blog itu dia bercerita tentang tulisannya ini, biasanya tentang hidupnya, tentang dirinya sendiri yang ingin dibagikannya ke orang lain, atau biasa itu apanya namanya itu ya. Kalau apa itu namanya itu adalah diary. Nah, tapi kalau ini blog ini bisa diakses sama orang untuk membuat berita, ceritanya, mungkin cerita sedihnya atau pengalamannya, seperti begitu ya. Oke, kita masuk ke website personal. Oke, sebelum kita masuk nih, tinggal 5 menit lagi waktunya. Ini kita bahas mungkin minggu depan.
Sebelum masuk, ada yang mau ditanya tidak? Tentang website personal. Nah, website personal atau website pribadi. Oke. Website bisnis. Nah, ini Bukalapak rupanya ini. Orange. Oke. Sebelum masuk kita ke sini, contoh blog, website, personal, bisnis, habis. Sebelum kita habis ini, ada yang mau bertanya sebelumnya tentang sebelumnya? Kalau tidak ada, kita bahas tentang website personal. Website personal atau website pribadi adalah jenis web yang dimiliki oleh seorang individu atau satu orang saja. Walaupun berupa website pribadi, tetapi tidak selalu kontennya berisi hal yang bersifat pribadi. Artinya kan, website pribadi tidak selalu kontennya berisi hal yang bersifat pribadi dari pemilik website tersebut. Nah, oke, kita lanjut. Mungkin sini udah pada ngerti ya maksudnya itu. Nah, saat ini tersedia berbagai layanan yang dapat Anda gunakan untuk membuat website pribadi. Mulai dari yang gratis sampai layanan berbayar. Nah, sini tadi kita sudah membahasnya. Untuk yang gratis harus bersedia memiliki alamat website seperti www nama website .blogspot.com atau .blogspot.com. Nah ini, jadi dia ada muncul namanya Blogspot. Ketika kita pakai yang gratis, websitenya tetap ada, tapi ketika kita mengaksesnya, mengakses konten yang mau kita cari, maka dia tidak akan keluar yang pertama kali blogspot.com. Oke. Nah, alamat website gratis seperti contoh di atas tidak disarankan untuk yang ingin memiliki konten lengkap seperti dengan adanya video dan banyak gambar. Biasanya penyedia layanan website gratis akan memberikan resource penyimpanan yang terbatas. Selain itu, untuk alamat dari website gratis akan sulit ditemukan di mesin pencari. Nah, sini tadi saya sudah memberikan contohnya. Sulit ditemukan di mesin pencari. Nah, di mesin pencari itu maksudnya itu adalah di Google. Kita ingin mencari tentang website, tetapi tidak ada yang namanya yang memakai .blogspot.com. Benar ya? Semuanya di sini acid, .co.id, .co.id, .com, .net. Nah, seperti begitu. Yang muncul ini adalah domain yang berbayar. Nah, seperti begitu ya. Jadi kalau yang berbayar itu adalah yang selalu diprioritaskan duluan ya. Nggak mungkin yang gratis-gratis. Contohnya seperti begitu. Oke. Nah, di sini juga alamat website gratis seperti contoh di atas tidak disarankan untuk yang ingin memiliki konten lengkap seperti dengan adanya video dan banyak gambar. Nah, yang namanya gratis itu mungkin tidak selalu enak ya. Jadi dia memiliki berbeda dari yang lain. Ketika kita memakai yang berbayar, penyimpanannya itu di dalam cloud itu mungkin tidak terbatas atau 15 GB. Tetapi ketika kita yang gratis, dia akan hanya 1 GB penyimpanannya. Seperti kita membeli memory card handphone. Oke, semakin mahal harganya, semakin bagus kualitasnya, atau semakin buruk? Gimana? Yang pasti semakin bagus ya, benar ya. Semakin bagus kualitasnya dan dia bakalan penyimpanannya semakin baik. Oke, contohnya ketika kita membeli handphone juga atau membeli smartphone, harganya 5 juta. Nah, harga 5 juta itu RAM-nya pasti lebih besar dan penyimpanannya lebih besar. Ketika kita bandingkan dengan handphone yang harga atau smartphone yang harga 2 jutaan, maka dia akan memiliki kekurangan atau tidak lebih baik dari yang harga 5 juta. Benar ya? Jadi seperti begitu. Oke, waktu kita